Dengan bahasa asing, kalian bisa berbicara dengan dunia. Halo semuanya, aku Syafanada Kamila dari kelas 11-4. Dan hari ini aku mau berbicara tentang perjalanan aku bersama bahasa Jepang. Jadi itu sebenarnya dulu pas SD tuh aku sempat, kan kayak orang tua tuh suka nanya ya kayak cita-citanya tuh mau jadi apa gitu. Dulu tuh sebenarnya aku asal ucap aja pas SD. Aku pas SD tuh asal ucapnya kayak aku pengen kuliah di luar negeri. Terus habis itu ayahku tuh nanya pengen di negara apa. Terus habis itu karena pada saat itu aku suka yang berbau Jepang, jadi aku jawab aja Jepang gitu. Terus ternyata ayahku tuh mau mendukung dan ditawarin mau les bahasa Jepang enggak gitu. Terus ya aku jawab mau. Semenjak les sih baru jadi makin tertarik dengan bahasa Jepangnya. Selama aku belajar bahasa Jepang itu, menurut aku pribadi ya, yang paling sulit itu kanji. Karena kanji itu kan satu kanji tuh bisa cara bacanya baik banget ya. Dan aku tuh susah ngingetinnya dan itu tuh jadi harus banyak latihan kayak baca-baca misalnya komik atau sesuatu yang pakai tulisan kanji baru bisa jago dengan kanji. Terus habis itu selain kanji juga sebenarnya sampai sekarang aku masih struggle di bahasa formal. Bahasa formal karena bahasa formal Jepang kan beda ya sama informal, ada bedanya. Jadi aku belum terlalu jago bahasa formal bahasa Jepangnya. Kalau dulu kan pas SD sampai SMP itu kan aku belajarnya cuma lewat les ya. Terus habis itu pas SMP aku berhenti, lanjut SMA. Pas SMA kan udah nggak belajar bahasa Jepang, udah nggak les bahasa Jepang lagi. Pas kelas 10 kan sempat ada mapel bahasa Jepang ya. Pas kelas 11 udah nggak ada pelajaran bahasa Jepang, udah mulai otodidak aja sih, kayak latihan soal aja. Sebenarnya sampai sekarang aku juga belum bisa dibilang konsisten banget sih. Jadi, tapi sebisa mungkin setiap hari latihan-latihan soal aja, kayak latihan soal cari di online kan ada banyak ya gitu. Jadi prestasi aku selama belajar bahasa Jepang ini sebenarnya belum bisa dibilang banyak juga, tapi yang paling aku ingat itu aku kemarin ikut serta dalam lomba presentasi Bungkasai 2025, terus alhamdulillah dapat juara 2 yang tingkat Jabodetabeknya. Terus karena yang juara 2 tingkat Jabodetabek itu lanjut ke jadi finalis di lomba presentasi nasionalnya. Nah, sebenarnya memorable banget itu pas jadi finalis lomba presentasi nasionalnya karena kan waktu itu kan dibuka untuk umum ya. Maksudnya kayak siapa aja boleh datang di Kemendikbud. Terus habis itu kayak teman-teman sekolah aku tuh banyak banget yang datang, bener-bener sebanyak itu kan. Itu kursi penonton itu isinya tuh hampir semua tuh anak man 4 gitu loh. Dan itu kaget banget, dan teman-teman finalis lainnya juga kayak itu teman-teman kelas kamu semua atau kayak itu teman-teman kamu semua. Dan aku sangat berterima kasih. Sama yang kalau baru-baru ini yang paling terakhir dapat prestasinya itu alhamdulillah juara tiga storytelling bahasa Jepang tingkat Madrasah Jakarta. Semenjak masuk MAN 4 itu berasa banget dampaknya karena kan di MAN 4 itu ada pelajaran bahasa Jepang ya. Dan MAN 4 itu kayak lumayan sering kedatangan orang Jepang. Jadi kayak misalnya waktu itu ada mahasiswa Jepang yang magang di MAN 4. Terus habis itu pas mereka kayak hari libur, hari Sabtu atau Minggu gitu, mereka kan datang tuh lihat-lihat MAN 4, lihat-lihat asrama gitu. Terus itu aku disuruh kayak nemenin mereka gitu kan. Dan itu tuh um, first time aku kayak bener-bener ngomong sama orang Jepang, dan lewat MAN 4 tuh aku jadi banyak berinteraksi sama orang Jepang, dan itu aku bersyukur banget MAN 4 sangat mendukung. Sama dulu pas kelas 10 kan MAN 4 itu ada kayak tukar pelajar gitu ya. Tukar pelajar ada yang siswa Jepang tuh sempat datang ke sini. Terus pas kelas 10 juga aku ikut nemenin mereka pas jalan-jalan. Dan lewat situ tuh aku jadi ngelatih percaya dirinya aku dalam berbicara dalam bahasa Jepang. Jadi motivasinya
untuk belajar bahasa asing itu harus punya tujuan yang udah ditentuin dari awal. Kalau nggak punya tujuan tuh sebenarnya susah sih buat belajarnya. Dan sebenarnya nggak perlu mulai dari yang langsung belajar formal atau gimana-gimana, kayak mulai dari hal kecil aja, misalnya kayak dengerin lagu dalam bahasa yang pengen dipelajarin, atau nonton film, nonton seriesnya gitu. Dan pokoknya menurut aku sih tujuan itu penting ya, karena kalau udah punya tujuan pasti udah nggak ragu kalau mau belajar bahasa. Sekian cerita dari aku, makasih banyak udah dengerin. Semoga bisa membantu atau memotivasi sedikit barang sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.